Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang berharga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 44, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tema kita pada malam hari ini yaitu iman yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkinkah kita memiliki iman yang tidak mudah goyah? Ya, tentu saja. Melalui pengalaman pemazmur, kita akan mempelajarinya. Dalam Mazmur nomor 44 ini dibagi menjadi 4 bagian. Dalam bagian yang pertama, pemazmur mengingat akan kemurahan dan karya Tuhan atas bangsa Israel di masa yang lampau, di mana begitu nyata penyertaan Tuhan atas bangsa ini dengan kekuatan kuasa tangannya, maka bangsa ini beroleh kemenangan. Bagian kedua adalah pemazmur memaparkan kehancuran dan hukuman dari Tuhan atas bangsanya. Sedangkan yang menjadi bagian ketiga adalah pemazmur menyatakan keteguhan diri dan bangsanya kepada Tuhan, sekalipun tangan Tuhan menekan, meremukkan mereka, namun mereka tidak berpaling daripadanya. Sedangkan bagian yang keempat adalah bagian yang terakhir, pemazmur menyatakan secara seruan permohonan kepada Tuhan agar segera menolong mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat pemazmur tidak meninggalkan Tuhan di dalam kesesakan hati yang dialami oleh bangsanya? Yang pertama, pemazmur menyadari bahwa kehidupan dirinya dan bangsanya dikarenakan adanya kekuatan dan kuasa dari tangan Tuhan. Selain itu juga pemazmur sadar bahwa baik senang maupun dalam kondisi susah, baik menang ataupun kalah, Tuhan berkuasa mengaturnya. Yang kedua adalah pemazmur tidak meninggalkan Tuhan, yaitu pemazmur mengenal siapa Tuhan yang disembah olehnya dan bangsanya. Mari kita perhatikan perubahan kata kami di ayat kedua menjadi ku di ayat yang kelima. Nah, pemazmur begitu mengenal Allahnya, bukan hanya sebagai Allah bangsanya, melainkan sebagai Allah pribadinya. Ia mengenal Allah bukan karena apa kata bangsanya, melainkan ia mengalami Allah dalam hidupnya. Karena itulah ia berseru, Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengenalan dan iman kepada Allah secara personal sangatlah penting, karena kita benar-benar memiliki relasi intim dengan Allah yang kita sembah. Sekalipun kenyataan hidup meremukkan hati, iman kita tidak akan mudah goyah, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kuasa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Sudahkah kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi dan mengenal Dia di dalam hidup kita masing-masing? Jika sudah, maka iman kita adalah iman yang tidak mudah untuk digoyahkan, dan tetap berpegang hanya pada iman percaya kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan pada malam hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk waktu malam hari ini kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Tanamkan di hati kami, hidupkan di dalam hati kami, agar firman-Mu Tuhan boleh hidup, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang-Mu di antara pribadi-pribadi yang belum percaya kepadamu. Biarlah iman kami menjadi iman yang kokoh, menjadi iman yang tidak mudah untuk digoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.